Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jumat Al-Fikri, NIM 2113030062. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu kebangkitan di akhirat. Setelah tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua, dibangkitkanlah seluruh manusia dari kematiannya. Nyawa dikembalikan ke jasad masing-masing. Di samping itu dihidupkan pula jin, iblis, dan malaikat. Menurut pendapat sebagian ulama juga dihidupkan kembali beberapa macam binatang, tumbuh-tumbuhan. Ini yang disebut dengan al-bats atau kebangkitan. Yang kedua yaitu hisab. Hisab dimulai dengan penyerahan catatan amal kepada setiap orang. Manusia menerima kitab catatan amal mereka masing-masing memiliki 3 bentuk. Yang pertama, ada yang menerima bukunya dari arah kanan, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada selama hidup di dunia. Mereka ini adalah manusia yang mendapat hisab musah alias tanpa hisab masuk surga. Yang kedua, ada manusia yang menerima kitab catatan amal dari belakang, yaitu mereka yang kafir dan membangkang kepada Tuhan. Mereka ada ahli neraka yang akan diarak ke dalamnya juga tanpa hisab. Yang ketiga, ada manusia yang menerima buku catatan amal dunia mereka dari arah kiri, yaitu mereka yang mukmin namun pernah berdosa ketika hidup di dunia dan tidak sempat bertobat. Mereka ini akan mendapatkan hisab sulit yang pilihannya apakah dia akan selamat ataukah celaka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holidatul Hasanah Daulay dengan NIM 2113030055 akan membacakan materi pada kelompok kami. Surga. Surga adalah tempat yang kekal yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman di dunia. Ia adalah tempat di mana tidak dikenal kata lelah, letih, dan keluar darinya. Ia adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberi keridhoannya kepada para penghuninya. Surga juga impian dari setiap manusia yang ada di dunia ini. Setiap perilaku, setiap aktivitas, setiap niat, dan setiap napas manusia yang tahu benar akan hakikat kemanusiaannya pasti akan tertuju dan terorientasi pada surga. Adapun nikmat surga yang dinyatakan adalah sebagai berikut. Kebahagiaan terbesar adalah berhasilnya memperoleh keridhaan Allah. 2. Kesenangan jasmani atau seksual, karena setiap mukmin dikatakan memperoleh 70.000 bidadari selain dari istri mereka. Para bidadari itu senantiasa berada dalam keadaan suci setiap kali mereka diinginkannya. 3. Makanan dan buah-buahan yang lezat pada setiap waktu dengan rasa yang baru berdasarkan keterangan Al-Quran. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan. 4. Hati yang senantiasa gembira, bahagia, dan tenang. 5. Terkumpul bersama dalam persaudaraan seperti, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara duduk. Neraka. Kata al-nar berarti sesuatu yang membakar dan selalu memiliki kesan dengan menyela atau lahib serta dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Neraka adalah suatu tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak beriman kepadanya, menentang hukum-hukumnya, dan tidak beriman kepada para utusannya. Neraka adalah tempat siksaan bagi musuh-musuhnya, penjara bagi orang yang berbuat maksiat. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali menyebutkan tentang neraka dan menceritakan berbagai jenis siksaan yang terdapat di dalamnya. Berbagai jenis siksaan terdapat di dalam mereka tersebut sangat menyeramkan bagi hamba-hamba Allah. Karenanya Allah mengajak mereka agar takut dan selalu bertakwa kepadanya dengan cara berlomba-lomba melakukan semua yang diperintahkan. Baiklah, saya akan menunjukkan untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang qada dan qadar serta hubungannya dengan kehidupan manusia di dunia. 1. Pengertian qada dan qadar. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah Islam, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Ditegaskan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa lam mu'minatin idza
qadallahu wa rasuluhu amran ay yakunna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan dan ada bagi mereka pilihan yang lain. Tentu urusan mereka, dan barang siapa menurunkan Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, ukuran. Adapun menurut Islam, qadar perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dan qadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Yang kedua, hubungan antara qadar dan qadar. Pengertian qadar dan qadar dijelaskan bahwa antara qadar dan qadar selalu berhubungan erat. Qadar adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah sejak zaman azali. Qadar adalah kenyataan dan ketentuan hukum Allah. Jadi hubungan antara qadar dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah berupa qadarnya selalu sesuai dengan ketentuannya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 21 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Orang-orang kadang menggunakan istilah qadar dan qadar dengan satu istilah, yaitu qadar atau takdir. Jika ada orang terkena musibah lalu orang tersebut mengatakan sudah takdir, maksudnya qadar dan qadar. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.